Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman supporter dan para pencinta bola. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di video kali ini kembali lagi bertemu dengan saya di channel komentar supporter bola 62. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan calon lawan timnas Indonesia atau siapa lawan timnas Indonesia di semifinal. Sebelum saya memulai videonya, memulai pembahasannya, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa teman-teman supporter lah dan para pencinta bola lah yang menghidupkan sepak bola, menjadikan sepak bola itu bergairah, dan teman-teman supporter lah yang membuat sepak bola itu terlihat menarik. Karena berkat teman-teman supporter dan para pencinta bola yang ada di pinggir lapangan yang membuat para pemain bermain dengan semangat yang sangat luar biasa untuk memenangkan pertandingan, memberikan permainan terbaik. Karena adanya supporter yang berada di pinggir lapangan maupun di layar kaca atau di depan TV dan media-media. Teman-teman supporter, mari kita mulai pembahasannya. Di pertandingan Piala Asia yang kita tahu timnas Indonesia sudah menunggu lawan di semifinal bersama Jepang. Namun kali ini teman-teman kalau melihat calon lawannya yang sudah dipastikan menunggu antara pertandingan Irak melawan Vietnam atau Arab Saudi melawan Uzbekistan. Kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat pertandingannya tadi malam, ya saya menonton dua-duanya ya, antara timnas Vietnam melawan Irak maupun Arab Saudi melawan Uzbekistan. Ya, kalau kita lihat pertandingan antara Arab Saudi atau pertandingan antara Vietnam melawan Irak berlangsung seru. Vietnamnya tuh notabene-nya tim yang cukup bagus juga, tim dari Asia Tenggara yang cukup bagus juga di Piala Asia U23 pernah lolos ke final ya. Tapi ketika menghadapi Irak tadi malam, saya lihat langsung seru, pertahanan mereka sangat kuat, dan di pertandingan ini yang berhasil keluar sebagai pemenang adalah Irak dengan kemenangan 1-0. Ini artinya pertandingannya berlangsung seru. Itu artinya sudah ada calon lawan satu di semifinal, yaitu Irak. Tinggal menunggu pertandingan antara Arab Saudi melawan dengan Uzbekistan. Tadi malam juga saya menyaksikan pertandingannya. Dia melakukan pertandingan kedua ya dini hari dan berhasil. Dari hasil pertandingan itu cukup luar biasa ya. Kalau teman-teman supporter dan para pencinta bola melihat pertandingannya, ini berlangsung sangat seru. Kenapa saya katakan sangat seru? Karena di pertandingan itu Arab Saudi maupun Uzbekistan melakukan inisiatif menyerang. Mereka bermain terbuka pada malam dini hari tadi. Dan sempat Arab Saudi lah yang berhasil menciptakan peluang yang sangat luar biasa, namun tendangan penyerang mereka ditepis atau berhasil diamankan oleh penjaga gawang. Teman-teman supporter dan para pencinta bola, di pertandingan itu silih bergantinya serangan, dan Arab Saudi mungkin lengah di lini pertahanan ya. Ketika asik menyerang atau terjadi serangan demi serangan dari Uzbekistan, ya gol pertama saya melihatnya teman-teman supporter luar biasa Uzbekistan ini. Dia ketenangan penyerang mereka ketika berhadapan mencoba meloloskan diri dan mencari ruang tembak yang sangat luar biasa ketika diapit oleh bek. Pemain Uzbekistan ini kemudian tidak langsung melepaskan tendangan ketika mereka, karena penjaga gawang memaksakan diri untuk bergerak ke depan menghalau bola, dan ini berakibat pada lolosnya penyerang Uzbekistan ini. Dan saya lihat ketenangannya sangat luar biasa. Dia tidak langsung menentang dan dia berusaha mengecoh penjaga gawang melewatinya,
lalu menendang bola. Itu gol pertama terjadi. Kemudian di gol kedua juga sangat luar biasa kerjasama, kemudian aksi individu, dan terjadi gol kedua. Ini artinya apa teman-teman? Uzbekistan berhasil menang 2-0 atas Arab Saudi, yang notabene-nya kalau tidak salah di Arab Saudi ini di tahun 2022 dia adalah juara bertahannya, kalau tidak salah juara ya, di juara Piala Asia U23 ini. Dan kalau tidak salah dia adalah juara bertahan Piala Asia kali ini. Namun kekalahan 2-0 ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat, kita pernah uji coba dengan Arab Saudi, kita kalah ya. Dan ini artinya apa? Uzbekistan adalah calon lawan Indonesia yang sangat kuat. Dan di sisi pertahanan mereka sangat luar biasa menghadapi Arab Saudi. Mereka tidak kebobolan sama sekali, meskipun Arab Saudi bermain menyerang. Lantas pertanyaannya kemudian teman-teman supporter dan para pencinta bola, siapa lawan sebenarnya timnas Indonesia? Karena Irak sudah pasti lolos dan Uzbekistan. Teman-teman, kalau kita melihat Bagan, saya melihatnya di beberapa media ya, kalau tidak salah di beberapa media itu Bagan klasemen atau Bagan pembagian calon lawan semifinal itu sudah ada ya. Jepang yang kemudian lolos dan menunggu bersama Indonesia sudah dipastikan bertemu Irak ya. Jalurnya seperti itu teman-teman supporter dan para pencinta. Itu artinya Indonesia akan bertemu Uzbekistan ya. Uzbekistan lah calon lawan Indonesia. Saya pikir ini sangat berat, karena Uzbekistan ini dari catatan sejarah perjalanan mereka di Piala Asia U23 sangat luar biasa ya. Mereka punya catatan yang sangat bagus dan sangat mengesankan di Piala Asia U23 ini. Calon lawan Indonesia ini atau lawan Indonesia nanti di semifinal adalah Uzbekistan, yang di pertandingan, kalau teman-teman supporter melihat pertandingannya tadi hari tadi antara Arab Saudi, saya pikir ini layak Sintayong layak berhati-hati bersama pemain timnas Indonesia, layak mewaspadai, dan saya berharap Sintayong mempelajari secara detail permainan dari Uzbekistan ini, karena dia bisa mengalahkan juara bertahan Arab Saudi, atau ya kalau tidak salah juara bertahan Arab Saudi dengan skor telak 2-0 tanpa balas. Padahal Arab Saudi adalah tim yang dari segi permainan sangat luar biasa. Ya teman-teman supporter dan para pencinta ini, lalu seperti apa kekuatan lawan calon lawan atau lawan timnas Indonesia ini atau Uzbekistan ini? Mari kita bahas ya. Saya sudah membaca beberapa media, teman-teman para supporter sekalian. Saya membuka beberapa media mulai dari Kompas, Detikcom maupun media-media online bola yang memberitakan tentang bola, termasuk Bolanet ya. Kita coba membahasnya dari kekuatan, mencoba menganalisis kekuatan mereka dari sisi pengalaman maupun dari pertandingan-pertandingan sebelumnya mereka Uzbekistan lakukan. Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita melihat catatan mengerikan dari lawan Uzbekistan ini, timnas Uzbekistan ini ya, saya coba lihat ya. Di Uzbekistan ini lawannya sangat luar biasa ya teman-teman. Di sisi ini Uzbekistan ini langganan main di Piala Asia. Dia adalah di Piala Asia U23 ini semenjak diberlangsungkan di tahun 2013 ya kalau tidak salah. Turnamen U23 ini pertama kalinya di tahun 2013, dan Uzbekistan selalu lolos dari kualifikasi Piala Asia U23 ini. Artinya dari segi pengalaman Uzbekistan layak diperhitungkan, karena dari segi pengalaman dia selalu tampil, sementara Indonesia adalah tim debutan yang pertama kalinya tampil. Ini dari sisi pengalaman bermain di Piala Asia, teman-teman supporter dan para pencinta bola. Kemudian di sisi lain
prestasi mereka di Piala Asia ini, Uzbekistan bakal menjadi lawan yang menakutkan dan momok yang mengerikan nanti adalah Uzbekistan pernah lolos ke final dan menjadi runner up. Itu ketika di 2020, ketika di edisi 2020 mereka lolos sampai 4 besar dan finish di peringkat keempat ya. Itu catatannya. Kemudian di 2000, kalau kita lihat di sini ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, di 2022 kemarin mereka berstatus sebagai runner up. Jadi dia melangkah ketika di tahun 2000 lolos ke final, kemudian berhasil dikalahkan meskipun kalah dari Arab Saudi ya, tapi dia adalah runner up di 2022. Artinya di tahun ini dia adalah juara bertahan kedua ya. Tahun ini dia punya catatan, pastinya pelatih bersama pengurus sepak bola mereka menargetkan juara, karena di tahun edisi sebelumnya dia juara runner up ya, apalagi melawan Arab Saudi. Dia kalah dengan Arab Saudi yang notabene dini hari tadi dia berhasil membalaskan dendam mereka dengan Arab Saudi ketika di final di 2022 dengan skor 2-0. Ini sangat luar biasa. Berarti dari segi ini kita sudah bisa melihat bahwa timnas Uzbekistan ini punya persiapan untuk punya target meraih gelar juara ini. Dari sini kita bisa melihat karena dia kalah di Arab Saudi di final, tapi dia berhasil membalikkan keadaan. Ini salah satu catatan yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Ya, memang dia salah satu unggulan rekam jejak mereka calon juara di turnamen ini. Kemudian catatan menariknya di grup D kemarin, di penyisihan grup, dan Uzbekistan ini menang. Mereka satu grup dengan Malaysia juga menang, Kuwait dan Vietnam ya. Mereka Uzbekistan ini mulus di grup, meraih mencetak 10 gol. Mereka di fase grup kebobolan 0 gol di fase grup. Ini sangat luar biasa, dan kemudian berlanjut melawan Arab Saudi tanpa kebobolan. Ini tantangan berat Rafael Struijk bersama Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman untuk membuktikan bahwa Indonesia layak diperhitungkan oleh back mereka. Dan catatan impresif 10 gol ya di penyisihan grup, luar biasa. 10 gol, kemudian tidak pernah kebobolan, 0 kebobolan, dan berlanjut melawan Arab Saudi tadi malam tanpa kebobolan lagi. Ini luar biasa teman-teman, dan sudah menciptakan 12 gol hingga saat ini. Setelah pertandingan dini hari tadi melawan Arab Saudi, Uzbekistan itu sudah menciptakan 12 gol dan masih kebobolan 0 gol. Dan ini PR bagi Rafael Struijk dan Marcelino Ferdinand maupun Witan Sulaiman sebagai lini depan mereka. Dan kalau kita melihat dari sejarah pertemuan, ternyata bertemu sendiri ternyata pernah bertemu dengan Uzbekistan ya. Kalau kita lihat di sini beritanya, di Asian Games bertemu di babak ke-16 besar pada Indonesia menahan imbang 0-0 sampai injury time ya. Tapi tersingkir ya, Indonesia tersingkir dengan gol di injury time, yaitu kalau tidak salah namanya, kalau kita lihat di media berita itu Hairston yang menciptakan gol itu. Itu artinya Indonesia ya cukup apik juga ya, karena kalah 1-0 saja di SEA Games kemarin. Jadi teman-teman supporter dan para pencinta bola, kalau kita melihat statistik jadwal ini atau statistik lawan Indonesia di semifinal nanti, saya pikir Indonesia patut waspada ya, karena saya yakin Uzbekistan menargetkan juara di turnamen ini setelah mereka di pagelaran sebelumnya menjadi runner up di juara 2 ya. Ini artinya, dan
Mereka membuktikan ketika mereka kalah di edisi sebelumnya melawan Arab Saudi dan Arab Saudi menjadi juara. Ketika mereka bertemu di 8 besar, Arab Saudi berhasil kalah. Ini artinya persiapan timnas Uzbekistan sangat luar biasa. Saya kira itu demikian teman-teman para supporter dan para pencinta bola, analisis calon lawan timnas Indonesia di pegelaran Piala Asia U23 ini, yaitu lawan Uzbekistan. Dan terima kasih teman-teman. Kalau ada punya sudut pandang lain tentang lawan timnas Indonesia ini, silahkan di kolom komentar dan berikan masukan, saran, dan kritiknya. Karena kita sebagai supporter ini harus menjaga persatuan dan persaudaraan. Kita sebagai supporter boleh beda dukungan, boleh beda klub dan timnas masing-masing, tapi kita harus menjaga persatuan dan kita sebagai supporter, karena jadikan sepak bola sebagai hiburan. Terima kasih telah menonton video ini dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat para supporter dan pencinta bola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya bisa memberitakan berita-berita terbaru terus menerus dan berita-berita tentang bola untuk teman-teman supporter dan para pencinta bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi.